Suku Khasi, penjaga tradisi matrilineal dan jembatan hidup dari India Timur Laut. Di tengah hutan lebat dan perbukitan berkabut di negara bagian Meghalaya, India Timur Laut, hidup sebuah suku yang dikenal unik dan jarang dibahas secara mendalam. Suku Khasi. Mereka bukan hanya dikenal karena sistem sosialnya yang tidak biasa, tetapi juga karena kecerdasan mereka dalam hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Suku Khasi sering menjadi topik favorit dokumenter YouTube bertema budaya unik, kehidupan tradisional dan kearifan lokal ekstrim, terutama karena gaya hidup mereka yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Di tengah hutan lebat dan perbukitan berkabut di negara bagian Meghalaya, India Timur Laut, hidup sebuah suku yang dikenal unik dan jarang dibahas secara mendalam, suku Khasi. Mereka bukan hanya dikenal karena sistem sosialnya yang tidak biasa, tetapi juga karena kecerdasan mereka dalam hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Suku Khasi sering menjadi topik favorit dokumenter YouTube bertema budaya unik, kehidupan tradisional, dan kearifan lokal ekstrim, terutama karena gaya hidup mereka yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Tanah Khasi, negeri hujan dan kabut. Meghalaya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi di dunia. Hutan hujan tropis, sungai deras, lembah curam, dan kabut tebal menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Khasi. Alih-alih memandang alam sebagai ancaman, suku Khasi menjadikannya mitra hidup. Setiap aspek kehidupan, dari arsitektur, pertanian, hingga sistem sosial, dibangun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap alam sekitar. Jembatan akar hidup, teknologi alami yang menakjubkan. Salah satu warisan paling luar biasa dari suku Khasi adalah Living Root Bridges atau jembatan akar hidup. Jembatan ini dibuat dengan mengarahkan akar pohon karet liar atau Ficus elastica melintasi sungai selama puluhan tahun hingga membentuk jembatan yang kokoh. Keunikan jembatan ini tidak menggunakan paku atau beton, semakin tua semakin kuat, mampu bertahan dari banjir besar, bisa digunakan selama ratusan tahun. Bagi banyak peneliti dan kreator YouTube, jembatan ini dianggap sebagai contoh teknologi hijau paling jenius di dunia. Sistem matrilineal yang langka di dunia. Hal paling mengejutkan dari suku Khasi adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui perempuan. Dalam budaya Khasi, anak mengikuti nama keluarga ibu. Anak perempuan bungsu, kakathuh, mewarisi harta keluarga. Perempuan menjadi penjaga rumah dan tradisi. Tanah dan properti diwariskan melalui garis ibu. Namun ini bukan sistem yang menyingkirkan laki-laki. Justru keseimbangan peran sangat dijunjung tinggi, laki-laki tetap memegang peran penting dalam kepemimpinan adat dan pengambilan keputusan sosial. Kepercayaan leluhur dan alam yang disucikan. Sebelum masuknya agama Kristen dan agama modern lainnya, suku Khasi menganut kepercayaan tradisional bernama Niam Khasi. Kepercayaan ini menekankan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Hingga kini, masih terdapat hutan keramat yang tidak boleh ditebang sama sekali. Melanggar aturan adat dianggap membawa malapetaka, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi seluruh komunitas. Tradisi ini membuat wilayah Khasi menjadi salah satu contoh nyata pelestarian alam berbasis budaya. Kehidupan sehari-hari dan identitas budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Khasi hidup sederhana, bertani di lereng bukit, mengambil hasil hutan secara terbatas, menjaga hubungan erat antar keluarga. Pakaian tradisional mereka juga khas. Perempuan mengenakan jain sem atau dara. Laki-laki memakai jimfong, jaket tradisional khas Meghalaya. Meski modernisasi mulai masuk, banyak desa Khasi masih mempertahankan adat dan tradisi leluhur mereka. Mengapa suku Khasi populer di dokumenter YouTube? Suku Khasi dianggap sangat menarik untuk dokumenter karena sistem matrilineal yang jarang ditemui, teknologi alami yang menantang logika modern, hubungan spiritual dengan alam, visual alam yang dramatis dan sinematis, kisah manusia yang hidup selaras dengan lingkungan ekstrim. Tak heran jika banyak kreator menyebut mereka sebagai penjaga kebijaksanaan kuno di tengah dunia modern. Penutup. Suku Khasi membuktikan bahwa peradaban tidak harus dibangun dengan beton dan baja. Dengan akar pohon, adat istiadat dan rasa hormat pada alam, mereka menciptakan sistem kehidupan yang bertahan ratusan tahun.
Di era modern yang sering melupakan alam, kisah suku Kasi menjadi pengingat kuat bahwa manusia bisa hidup maju tanpa merusak bumi. Suku Kasi mendiami wilayah pegunungan Meghalaya, sebuah negara bagian di India Timur Laut yang dijuluki negeri di atas awan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi di dunia. Bahkan, beberapa desa seperti Cherrapunji dan Mausinram kerap disebut sebagai tempat paling basah di bumi. Bentang alam Meghalaya didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat, lembah-lembah curam, tebing batu kapur, sungai deras, serta kabut tebal yang menyelimuti perbukitan hampir sepanjang tahun. Hujan turun tidak hanya sebagai fenomena alam, tetapi telah menjadi bagian dari ritme kehidupan masyarakat Kasi, menentukan waktu bertani, bepergian, hingga membangun rumah. Kondisi alam yang ekstrim ini membentuk karakter orang Kasi menjadi tangguh, sabar, dan adaptif. Mereka memahami bahwa melawan alam hanya akan membawa bencana. Karena itu, filosofi hidup suku Kasi menekankan prinsip hidup selaras dengan lingkungan, bukan menguasainya. Rumah-rumah tradisional Kasi dibangun mengikuti kontur tanah dan arah angin, dengan bahan-bahan alami yang mampu bertahan dari hujan deras dan kelembapan tinggi. Jalan setapak, tangga batu, hingga jembatan akar hidup dirancang agar tetap aman dilalui meski saat musim hujan ekstrim melanda. Bagi suku Kasi, hutan bukan sekedar sumber kayu atau lahan, melainkan ruang hidup yang sakral. Sungai tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga kehidupan. Kabut dan hujan tidak dianggap penghalang, melainkan pelindung alam yang menjaga keseimbangan ekosistem. Inilah sebabnya, hingga hari ini, wilayah tempat suku Kasi tinggal masih terjaga keasriannya. Alam dan manusia tidak berdiri sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang saling bergantung. Sebuah prinsip kuno yang justru semakin relevan di dunia modern saat ini. Salah satu warisan paling menakjubkan dari suku Kasi adalah Living Root Bridges atau jembatan akar hidup. Berbeda dengan jembatan buatan manusia yang menggunakan besi, beton, atau kayu, jembatan ini tumbuh secara alami dari akar pohon karet liar, Ficus elastica, yang diarahkan dan dibentuk dengan penuh kesabaran selama puluhan tahun. Proses pembuatannya tidak instan. Orang Kasi menuntun akar-akar muda melintasi sungai deras menggunakan batang bambu atau kayu penopang. Seiring waktu, akar tersebut menebal, saling mengikat, dan akhirnya membentuk jembatan alami yang kokoh. Saat penopang dilepas, jembatan justru menjadi semakin kuat karena akarnya terus tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Keunikan jembatan akar hidup ini benar-benar menantang logika modern. Mampu bertahan ratusan tahun, jauh lebih lama dari jembatan kayu biasa. Semakin tua, semakin kuat karena akar terus hidup dan berkembang. Tidak merusak lingkungan, bahkan justru memperkuat ekosistem sekitar. Tahan terhadap banjir besar dan hujan ekstrim yang kerap melanda Meghalaya. Beberapa jembatan bahkan memiliki struktur bertingkat, seperti double-decker Living Root Bridge yang kini menjadi ikon budaya dan daya tarik dunia. Bagi suku Kasi, jembatan ini bukan sekedar sarana penyeberangan, melainkan simbol kesabaran, kerjasama antar generasi, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Satu generasi menanam dan membentuk akar, sementara generasi berikutnya yang menikmati dan merawatnya. Tak heran jika banyak dokumenter dan video YouTube menyebut jembatan akar hidup sebagai teknologi hijau paling jenius di dunia. Sebuah teknologi tanpa mesin, tanpa polusi, namun mampu bertahan menghadapi alam paling ekstrim. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan merusak, jembatan akar hidup suku Kasi menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat melampaui teknologi modern, asalkan manusia mau belajar bersabar dan menghormati alam. Hal paling mengejutkan dari suku Kasi adalah sistem sosialnya yang matrilineal. Sebuah sistem yang sangat langka di dunia dan bertahan kuat hingga saat ini. Di tengah masyarakat global yang umumnya patriarkal, suku Kasi justru menempatkan perempuan sebagai poros utama garis keturunan dan warisan keluarga. Dalam budaya Kasi,
Garis keturunan mengikuti ibu, bukan ayah. Anak-anak secara otomatis menjadi bagian dari klan ibunya, dan nama keluarga diwariskan melalui pihak perempuan. Identitas seseorang tidak dilepaskan dari ibunya karena perempuan dianggap sebagai penjaga kesinambungan keluarga dan tradisi leluhur. Peran paling penting dipegang oleh anak perempuan bungsu yang disebut kahaduh. Dialah yang mewarisi rumah, tanah, dan harta keluarga. Namun warisan ini bukan sekadar hak, melainkan tanggung jawab besar. Menjaga orang tua di usia tua, merawat rumah leluhur, dan memastikan ada tetap hidup dari generasi ke generasi. Meski perempuan menjadi pewaris utama, sistem ini bukan bentuk dominasi perempuan atas laki-laki. Dalam kehidupan sosial dan adat, laki-laki tetap memegang peran penting sebagai pemimpin komunitas, juru bicara adat, dan pengambil keputusan dalam musyawarah. Keseimbangan ini menciptakan struktur sosial yang harmonis, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi secara adil. Sistem matrilineal suku Khasi mencerminkan filosofi hidup yang dalam. Keberlanjutan lebih penting daripada kekuasaan. Dengan menempatkan perempuan sebagai penjaga garis keturunan, suku Khasi memastikan bahwa rumah, tanah, dan nilai-nilai leluhur tidak tercerabut oleh perubahan zaman. Bagi banyak peneliti dan pembuat dokumenter, sistem ini menjadi bukti bahwa masyarakat tradisional mampu menciptakan tatanan sosial yang stabil tanpa konflik gender, sesuatu yang justru sering gagal dicapai oleh dunia modern. Sebelum masuknya agama-agama modern, suku Khasi menganut kepercayaan animisme kuno yang dikenal sebagai Niam Khasi. Kepercayaan ini berlandaskan keyakinan bahwa alam memiliki roh dan manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan besar kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam pandangan Niam Khasi, hutan, sungai, batu besar, dan sumber air tertentu dianggap suci karena diyakini menjadi tempat bersemayam roh leluhur dan penjaga alam. Alam tidak dipandang sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas hidup yang mampu memberi berkah sekaligus bencana jika tidak dihormati. Hingga hari ini, masih terdapat hutan keramat atau sacred groves di wilayah Khasi yang dilarang keras untuk ditebang atau dieksploitasi, bahkan oleh masyarakat adat sendiri. Menebang pohon, mengambil kayu, atau merusak hutan keramat diyakini akan membawa penyakit, gagal panen, atau malapetaka bagi seluruh komunitas. Menariknya, larangan ini tidak tertulis dalam undang-undang modern. Ia hidup dalam kesadaran kolektif dan rasa takut yang bersumber dari keyakinan spiritual. Justru karena itulah aturan ini sangat efektif. Selama ratusan tahun, hutan-hutan keramat tetap utuh, menjadi tempat berlindung bagi flora dan fauna langka. Kepercayaan Niam Khasi juga mengajarkan bahwa manusia harus hidup dalam harmoni dengan alam, bukan sebagai penguasa. Setiap tindakan memiliki konsekuensi spiritual. Alam yang dijaga akan memberikan kehidupan, sementara alam yang dirusak akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Inilah yang menjadikan suku Khasi sebagai contoh nyata konservasi alam berbasis budaya, jauh sebelum konsep lingkungan hidup dikenal oleh dunia modern. Tanpa hukum tertulis, tanpa aparat, dan tanpa teknologi canggih, mereka mampu melestarikan alam melalui rasa hormat, kepercayaan, dan warisan spiritual. Di era modern yang bergantung pada regulasi dan sanksi, kisah suku Khasi mengingatkan bahwa perlindungan alam yang paling kuat seringkali lahir dari keyakinan, bukan paksaan. Orang Khasi dikenal mengenakan pakaian tradisional yang sederhana namun elegan, mencerminkan karakter mereka yang bersahaja dan dekat dengan alam. Busana ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cuaca lembab dan dingin pegunungan Meghalaya, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Perempuan Khasi biasanya mengenakan jainsem atau dara, kain panjang yang disampirkan dengan cara khas dan anggun. Pakaian ini sering dipadukan dengan perhiasan sederhana dari perak atau manik-manik tradisional. Selain berfungsi estetis, jainsem dan dara melambangkan peran perempuan sebagai penjaga rumah, garis keturunan, dan tradisi keluarga. Sementara itu, laki-laki Khasi mengenakan jimfong, jaket tradisional tebal yang sangat cocok dengan iklim dingin dan berkabut Meghalaya. Jimfong bukan sekedar pakaian,
tetapi juga simbol ketangguhan dan kesiapan laki-laki dalam menjalani kehidupan di alam yang keras. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat Khasi kini telah hidup modern, mengenyam pendidikan formal, bekerja di kota, dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun di desa-desa terpencil, cara hidup tradisional masih bertahan kuat. Masyarakat Khasi di pedalaman masih menggantungkan hidup pada bertani di ladang dan lereng bukit, mengambil hasil hutan secara terbatas, berburu kecil dan menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari, gotong royong dalam membangun rumah dan merawat jembatan akar hidup, kehidupan berjalan dengan ritme alam. Musim hujan menentukan waktu tanam, sungai menentukan jalur perjalanan, dan hutan menjadi sumber kehidupan sekaligus ruang spiritual. Meski modernisasi perlahan masuk, orang Khasi tetap berpegang pada nilai utama mereka, kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap alam. Tradisi tidak ditinggalkan, melainkan disesuaikan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Suku Khasi sering direkomendasikan dan diangkat dalam berbagai dokumenter YouTube karena memiliki kombinasi cerita yang sangat kuat. Budaya langka, alam ekstrim, dan kearifan lokal yang nyaris tak tersentuh modernisasi. Bagi penonton global, kisah mereka terasa asing, autentik, sekaligus menginspirasi. Pertama, budaya suku Khasi masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Di saat banyak budaya tradisional mulai menghilang, orang Khasi justru berhasil mempertahankan adat, sistem sosial, dan kepercayaan leluhur mereka. Hal ini menjadikan setiap detail kehidupan mereka terasa segar dan penuh rasa ingin tahu bagi penonton. Kedua, sistem matrilineal Khasi dianggap melawan arus dunia. Ketika sebagian besar masyarakat dunia menganut sistem patriarki, suku Khasi menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan pewaris harta. Perspektif ini sering memicu diskusi menarik dan komentar panjang di kolom YouTube, meningkatkan daya tarik konten. Ketiga, teknologi alami yang menakjubkan, terutama jembatan akar hidup, menjadi magnet visual yang kuat. Banyak kreator menyebutnya sebagai teknologi hijau paling jenius, karena dibangun tanpa mesin, tanpa polusi, namun mampu bertahan menghadapi alam ekstrim selama ratusan tahun. Keempat, visual alam Meghalaya yang dramatis dan sinematik, hutan berkabut, sungai deras, hujan lebat, dan jembatan hidup sangat cocok untuk format dokumenter. Bahkan, tanpa narasi panjang, gambar-gambar alamnya saja sudah mampu memikat penonton. Terakhir, dokumenter tentang suku Khasi menghadirkan kisah manusia versus alam yang inspiratif. Bukan tentang menaklukkan alam, melainkan tentang hidup berdampingan dengannya. Pesan ini terasa sangat relevan di tengah krisis lingkungan global saat ini. Tak heran jika banyak kreator menyebut suku Khasi sebagai suku paling cerdas dalam memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Kisah mereka bukan hanya tontonan, tetapi juga pelajaran hidup bagi dunia modern. Suku Khasi adalah bukti nyata bahwa kemajuan tidak selalu harus dibangun dari beton dan baja. Dengan memanfaatkan akar pohon, memegang teguh tradisi leluhur, serta menjaga rasa hormat yang mendalam terhadap alam, mereka berhasil membangun sebuah peradaban yang bertahan ratusan tahun tanpa merusak bumi. Jembatan akar hidup, sistem matrilineal, hutan keramat, dan cara hidup sederhana bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan bentuk kecerdasan budaya yang lahir dari pengalaman panjang hidup di alam yang ekstrim. Suku Khasi memahami bahwa alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi diterima, dijaga, dan diwariskan. Kisah suku Khasi membawa kita pada satu pemahaman penting. Peradaban tidak selalu diukur dari kemegahan bangunan, melainkan dari kebijaksanaan dalam menjaga kehidupan. Di tengah hujan, kabut, dan hutan lebat Meghalaya, suku Khasi membuktikan bahwa manusia bisa hidup maju tanpa harus merusak alam atau melupakan akar budayanya. Nilai-nilai seperti kesabaran, keseimbangan peran, dan penghormatan terhadap alam adalah pelajaran berharga yang kian langka di dunia modern. Inilah cerita-cerita seperti inilah yang layak untuk terus diangkat, didokumentasikan, dan dibagikan ke seluruh dunia, agar tidak hilang ditelan zaman. Jika kamu menyukai konten tentang suku-suku unik, budaya ekstrim, kehidupan terpencil, dan kearifan lokal dari berbagai penjuru dunia,
Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Tribe Explorer. Subscribe agar tidak ketinggalan dokumenter terbaru, like dan share supaya lebih banyak orang mengenal budaya-budaya luar biasa ini. Tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat atau rekomendasi suku lain yang ingin kamu eksplor. Dengan mendukung Tribe Explorer, kamu ikut berperan dalam melestarikan kisah manusia dan budaya yang hampir terlupakan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang menunggu untuk dijelajahi. Di tengah dunia modern yang bergerak serba cepat, penuh eksploitasi dan krisis lingkungan, kisah suku Khasi terasa seperti pengingat yang kuat dan relevan, bahwa manusia bisa hidup maju tanpa kehilangan jati diri, bisa berkembang tanpa menghancurkan alam, dan bisa menciptakan masa depan tanpa memutus hubungan dengan masa lalu. Suku Khasi mengajarkan satu pesan sederhana namun mendalam. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, keduanya dapat bertahan bersama. Kisah suku Khasi membawa kita pada satu pemahaman penting. Peradaban tidak selalu diukur dari kemegahan bangunan, melainkan dari kebijaksanaan dalam menjaga kehidupan. Di tengah hujan, kabut, dan hutan lebat Meghalaya, suku Khasi membuktikan bahwa manusia bisa hidup maju tanpa harus merusak alam dan melupakan akar budayanya. Nilai-nilai seperti kesabaran, keseimbangan peran, dan penghormatan terhadap alam adalah pelajaran berharga yang kian langka di dunia modern. Inilah cerita-cerita seperti inilah yang layak untuk terus diangkat, didokumentasikan, dan dibagikan ke seluruh dunia, agar tidak hilang di telan zaman. Jika kamu menyukai konten tentang suku-suku unik, budaya ekstrim, kehidupan terpencil, dan kearifan lokal dari berbagai penjuru dunia, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Tribe Explorer. Subscribe agar tidak ketinggalan dokumenter terbaru, like dan share supaya lebih banyak orang mengenal budaya-budaya luar biasa ini. Tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat atau rekomendasi suku lain yang ingin kamu eksplor. Dengan mendukung Tribe Explorer, kamu ikut berperan dalam melestarikan kisah manusia dan budaya yang hampir terlupakan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang menunggu untuk dijelajahi.